idza as-suhuf nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran digelar, dan apabila surat kabar diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وخصوصا روحي الحبيب العظيم بالغرب السباني، وخصوصا روحي خير البنكداني، وخصوصا وزين بعض الغني وأصول المفروع من الله له الشمس الرحمة والمغفرة، وإلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين، وإلى أئمة المجتهدين المفسرين والقراء والحفاظ، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشاعر الأرض المغارب، لأن الله يحملنا بحماية ويبدنا ببذل ويعين علينا بركة وأسرار في الدنيا والدنيا والآخرة، وخصوصا المؤمنين رضي الله عنه، وخصوصا إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقبول والقبول الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. رب بالمصطفى
kesulitan, semoga Allah berikan dengan keluar yang terbaik. Dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan taubatan nasuha dan dalam keadaan husnul khatimah. Bibarakatil Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والأمر والخلق والليل والنهار وما سكن فيهما لله. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنة النعيم وإلى جوار الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar pagi ini? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah sarapan kopi ya. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa pada lidah kita. Menurut ilmuwan bahwa lidah kita ini dapat merasakan 6.000 rasa. Sehingga kalau rasa ini menjadi tidak berfungsi disebabkan oleh sakit, ini disandungkan oleh Imam Busiri radhiyallahu anhu. Wa yukirul famu ta'mal ma'i min saqami. Dan membuat ujar Imam Busiri. Kadang-kadang lisan itu mengingkari rasa dia. Rasa itu diingkari, jadi tidak enak. Maka sahabat sekalian, apa sebabnya min saqami? Karena sakit. Maka begitu juga dengan roh kita. Ketika lidah kita itu sakit, maka kopi yang manis itu menjadi tidak enak, hampa rasanya. Rawon juga tidak enak, soto juga tidak enak, makan apa saja menjadi tidak enak. Apakah makanannya yang tidak enak? Ya bukan. Lidahnya yang bermasalah. Lidah kita yang bermasalah. Sahabat sekalian, begitu juga dalam ruh dan qalbun kita ini. Al-Quran ini sesungguhnya mempunyai kelezatan dan kemanisan yang luar biasa hebat.
Sampai Imam Syafi'i itu kalau baca Al-Quran, dia sampai menyatakan bahwa aku membaca Al-Quran semalaman itu lebih aku nikmati ketimbang manten baru. Nah, itu nikmat seperti apa itu? Nah, ketika kita sendiri ternyata membaca satu ayat, dua ayat itu kok mulai ngiling gitu. Nah, ini bermasalah diri kita. Selera kepada Al-Quran. Ini berarti yang bermasalah adalah bukan Al-Qurannya, tapi yang bermasalah adalah diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada diri kita, dan semoga penyakit-penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan pada pelajaran pekan yang lalu, yaitu di surah At-Takwir di ayat 8, 9, 10 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Bi ayyi dzambin qutilat, bi ayyi dzambin, dengan sebab salah apa qutilat, ia dibunuh. Wa idzas suhufu, dan apabila lembaran-lembaran surat kabar nusyirat telah diterbitkan. Nah, ini surat kabar mau diterbitkan. Sahabat sekalian, Allah sampaikan kepada kita, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak perempuan yang masih kecil dikubur hidup-hidup, dipertanyakan. Jadi ada satu budaya di Arab Jahiliyah. Budaya itu tidak semua suku sih melakukan itu gitu. Ada sebagian orang Arab Jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu malu. Kenapa malu? Karena orang-orang jahiliyah dan orang-orang sebelumnya juga melihat perempuan itu sebagai barang, bukan sebagai manusia. Nah, sebagai barang tentu dijual belikan. Kenapa dia malu ya? Yang pertama alasannya, dia nanti kalau udah gede itu akan diperjualbelikan dan diperkosa. Itu kebiasaan mereka. Sehingga yang kedua adalah mereka nanti dikhawatirkan tidak punya harta dan miskin, sehingga dia akan menjadi budak. Yang ketiga adalah disebabkan nantinya mereka itu akan merepotkan orang tuanya. Karena itu di ayat lain Allah sampaikan,
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Dan jangan kamu bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kalau sekarang ya sudah tidak ada. Cuman berganti dengan sebelum lahir dibunuh. Apa itu? Menggugurkan. Masya Allah, ini sudah luar biasa hari ini. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah sampai bertanya, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan itu yang dikubur hidup-hidup itu dibunuh, yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Maka orang-orang jahiliyah termasuk Sayyidina Umar menurut riwayat yang mursal ya, itu juga pernah membunuh anaknya. Ini entah riwayatnya benar atau tidak, yang jelas ada riwayat yang seperti itu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu kemana anak itu? Di surga. Sayyidina Hasan bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana anak-anak yang dikubur itu wahai Rasulullah? Fil jannah. Nah, kalau anak-anaknya yang pasti di surga. Yang dimintai pertanggungjawaban siapa? Ya, orang tuanya. Begitu juga anak-anak yang dikuburkan di mana? Di surga. Di surga semua. Termasuk anaknya orang kafir yang masih kecil mati, itu berada di surganya Allah menjadi pelayan orang-orang beriman. Jadi yang khawatir yang punya anak kecil yang mati itu sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga mereka wa idzal mau'udatu su'ilat, ngeri Pak. Orang-orang Arab jahiliyah itu ngeri. Memang tidak semuanya, sebagian saja ya yang seperti itu. Jadi kalau punya anak perempuan pasti malu. Tapi kalau punya anak laki-laki, senangnya minta ampun, senang banget. Jadi karena itu pamannya juga mbahnya Rasulullah itu, kakeknya senang ketika mempunyai cucu yang bernama Muhammad yang masih kecil itu. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran digelar, dan apabila surat kabar diterbitkan. Surat kabar diterbitkan, persoalannya adalah surat kabar itu tentang diri kita. Semua kita akan mendapatkan surat kabar itu. Nah, surat kabar itu adalah mengenai diri kita, sahabat sekalian. Tulisan mulai sejak kita akil balik sampai kita mati, ada semua catatannya. Yang baik, yang buruk, semuanya dicatat dengan rapi oleh malaikat Raqib dan Atid. Pada saat itulah kita semuanya deg-degan. Kenapa tidak deg-degan? Karena itu adalah surat kabar tentang diri kita, di mana diri kita dapat melihat perilaku diri kita sejak akil balik sampai dengan kita mati. Akil baliknya kita mungkin bisa beda-beda. Ada 12 tahun mungkin. Umumnya adalah untuk laki-laki 15 tahun, untuk perempuan bisa 12 tahun, bisa 9 tahun. Kalau sudah ya berarti dia sudah akil balik. Sejak itulah mulai taklif, mulai bergerak malaikat Raqib dan Atid mencatat seluruh apa yang kita lakukan. Hidup dekat, mau di print ibaratnya kan, surat kabar telah diterbitkan dan kita dalam keadaan ditekan semuanya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah menyampaikan kepada kita bahwa nanti akan ada surat kabar untuk kalian diterbitkan masing-masing, bukan berkelompok. Masing-masing kita mempunyai surat kabar tersendiri.
dan mempunyai ciri, mempunyai alamat yang akan mendapatkan kemenangan dan alamat yang mendapatkan kerugian. Apa tandanya? Tandanya adalah apabila catatan amal kita itu kita terima dengan tangan kanan, berarti kita telah mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau catatan amal itu kita terima dari tangan yang kiri, ya tentu kita akan mengalami kerugian yang luar biasa. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kan sosialisasi kepada kita. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan, yang kita ucapkan semuanya tercatat dengan rapi. Maka satu-satunya cara untuk menghapus semuanya, supaya melihat catatan kita ini bersih dari kesalahan, atau paling tidak ditutup sehingga malaikat lupa malaikat kepada catatan itu, ada banyak caranya. Cara yang paling kuat dan yang paling canggih adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bertaubat itu menjadikan catatan-catatan amal kita itu terhapus? At-taib habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan kepada orang yang menyucikan diri. Gampang. Ternyata hanya bertaubat kita sudah menjadi kekasih Allah. Jadi untuk menjadi kekasih Allah itu kita bertaubat. Nah, kalau sudah menjadi kekasih, namanya juga kekasih. Salah-salah dikit ya, diampuni, namanya kekasih, sudah jadi kekasih. Penting untuk kita renungkan sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena Allah bilang, wa idas suhufu nusyirat. Dalam hurufnya saja terjadi kesulitan membacanya. Ini kalau kita tidak jeli di dalam membaca, itu bisa dipanjang itu haknya itu. Kan tidak ada yang panjang sama sekali. Betapa hebatnya Allah membuat satu pilihan kata. Kalau dalam sekarang itu narasi ya, membuat narasi itu, membuat pilihan kata itu tidak ada satu pun yang panjang. Wa idas suhufu nusyirat, gak ada yang panjang satupun, empatnya gak ada sama sekali. Ini juga mempunyai pesan kepada kita bahwa terjadi kesulitan, deg-degan kita, dan jangan sampai kita melakukan keburukan. Wa idas suhufu nusyirat. Nah, kalau baru belajar ya agak sulit ini. Paling haknya dipanjangin. Wa idas suhufu nusyirat, begitu. Atau wa idas suhufu nusyirat, bisa jadi begitu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, terbitnya surat kabar menjadikan kita ada dua pilihan: menjadi orang yang paling bahagia atau menjadi orang yang celaka. Cuman Allah sudah menyatakan syaratnya ringan, tidak berat. Apa syaratnya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini syaratnya. Apabila timbangan kebaikannya di dalam catatan buku amal kita itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka kita termasuk orang yang
yang bahagia. Berarti kita akan menerima catatan amal itu dari tangan kanan. Tetapi kalau keburukannya lebih banyak, kenapa tidak lebih banyak? Ya karena kalau orang beriman itu kan sering kita sampaikan bahwa turunnya tetap naik. Orang beriman nih naik turun, naik turun, turunnya tetap naik. Itu orang beriman. Allah tuh tahu bahwa kita itu kadang-kadang mempunyai malalah, bosan, lemah begitu ya. Kadang-kadang waktunya baca Quran tiba-tiba walasnya minta ampun. Ada kan? Biasa kan kita kayak begitu. Makanya orang beriman tuh naik turun. Biasanya sholat sunat, nggak sholat sunat turun begitu kan? Biasanya tahajud, nggak tahajud turun, berarti kan naik turun. Jadi turunnya tetap naik ya. Jadi naik turun. Jadi itu dia. Ini bisa sakulat ini. Bisa menjadi berat timbangan kita dan bisa banyak sekali. Nanti akan ulun sampaikan tentang bagaimana supaya malaikat sibuk mencatat amal perbuatan kita baik terus. Tak pernah henti sampai hari kiamat. Tak pernah berhenti mencatat kebaikan. Walaupun kita tidur, mereka tetap mencatat kebaikan. Nanti kita sampaikan sebentar lagi. Nah, kalau orang munafik tuh turun naik, dia turunnya tetap turun, naiknya tetap turun maksudnya. Tetap turun. Kalau tadi kan orang beriman itu naik turun. Jadi turunnya tetap naik turun. Turunnya tetap naik. Tapi kalau orang beriman turun naik, naiknya tetap turun naik, naiknya tetap turun. Kenapa? Seminggu sekali sholat Jumatan kan naiknya tetap turun, tetap tidak merubah karakter yang ada dalam diri kita. Nah ini sampai sekarang yang dirahmati oleh Allah. Maka sebagai pesan terakhir, sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, agar malaikat sibuk mencatat kebaikan kita, mencatat baik-baik. Maka supaya malaikat sibuk mencatat berarti otomatis kan catatan kita banyak tuh, maka tak pernah berhenti. Yang pertama, jangan putus wudu. Ini amalan yang pertama, jangan putus wudu. Malaikat sibuk, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, terus begitu. Ini kebaikan terus ini. Batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Nah, orang seperti ini insya Allah akan bersama dengan sahabat Bilal. Amalan yang kedua, yang kedua adalah membaca yang ulun baca tadi. Wallahu alladzi, akhir daripada 3 ayat dari surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul wal asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Barang siapa membaca ini di pagi hari, maka Allah tulis kebaikan seperti dia sedang membaca Al-Quran terus menerus, Pak. Sahih hadisnya ini. Akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat Al-Hasyr, 3 ayat dari surat Al-Hasyr itu bisa dibaca. Hanya 3 ayat. Maka malaikat akan terus menerus mencatat kebaikan. Dan yang mencatat, kalian tahu berapa orang? Berapa malaikat? 70.000 malaikat akan mencatat kebaikan kita terus menerus selama hari itu. Nah, ini supaya kita mengejar. Ini kan kita punya selera tuh. Bagaimana supaya kita dapat bonusnya? Ini bonusnya ini. Bonus baca sekali, baca 3 kali
tapi kita dapat bonus ditulis oleh 70.000 malaikat tentang kebaikan. Akhir daripada surat Al-Hasyr. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk memberatkan atau memperbanyak catatan kebaikan kita. Bonus-bonus yang Allah berikan jangan nggak diambil dong. Ini kan bonus, ya. Daripada apa ibadah seharian, pernah apa kita waktu Ramadan aja nggak pernah ibadah seharian. Sholat tahajud kadang cuma 3 rakaat aja loh. Kadang-kadang yang paling banyak yang 4 rakaat tambah witir 1 udah selesai. Nah, sama Al-Qur'an, ambil bonus dari Allah Subhanahu wa taala ini kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling banyak catatan kebaikannya dan semua keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzama wa sirril mazani an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alana min al-khair wa tahfazna fi adina wa anfusina wa awladina wa ashabina min kulli mihdatin wa fitnatin wa husnin wa dhayn innaka waliyyul khair wa mu'til khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Karena ini masih pandemi jadi tidak usah salaman. Nanti kalau misalnya di hari Rabu yang akan datang mohon pakai masker nanti ya, supaya mengikuti protokol dari kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad